Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di mata kuliah pemrograman web. Untuk kali ini kita akan membahas jenis-jenis website ya, di mana website ini website yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman, dan nanti kita akan sedikit bahas mengenai jenisnya dan bahasa pemrograman web. Karena ini penting sekali sebagai dasar Anda memahami secara utuh apa web itu dan apa pemrograman itu, dan kemudian digabung pemrograman web, ya, baik itu pemrograman aplikasi dan pemrograman web server. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bahas dulu ya untuk jenis website ya. Jadi untuk website itu ada 3 jenis ya. Saya simpulkan, yang satu website statis, kemudian di sana ada website dinamis dan website interaktif begitu ya. Nah, ini jenis website statis ini, yaitu website statis merupakan halaman web yang jarang atau bahkan tidak dipengaruhi oleh diperbarui maksud saya oleh pemilik situs dalam kurun waktu tertentu ya. Dapat dikatakan konten yang berada pada website statis akan tetap sama sejak website tersebut dibuat. Contoh dari website statis adalah profil perusahaan ya, karena kalau profil itu jika tidak ada perubahan ya dalam struktur organisasi perusahaan, kemudian di dalam SOP dan lain sebagainya, itu website itu tidak akan ada pembaruan isi ya dalam kurun waktu yang tertentu ya. Nah, jika ada perubahan, ini pengelola website akan menghubungi web designer atau web programmer. Website statis ini kalau zaman dulu itu menggunakan murni HTML ya, sehingga ketika terjadi perubahan isi itu cukup rumit ya, jadi tidak bisa dilakukan secara spontan begitu ya, atau tidak editable lah istilahnya begitu. Nah, kemudian untuk website dinamis ini website yang sudah terhubung dengan database ya. Dan website dinamis ini website yang sering berubah-ubah kontennya ya, contoh seperti website berita gitu ya, portal berita, di mana isinya itu selalu mengalami perubahan ya, terutama seperti kayak portal-portal berita besar itu ya, seperti detik.com, kemudian Viva News dan sebagainya itu ya. Nah, sedangkan website interaktif ini adalah website di mana antara pengunjung ya dengan website ini bisa berinteraksi ya, seperti kita melakukan registrasi, login dan sebagainya begitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bahasa pemrograman web ini ada 4 hal ya yang menjadi pondasi utama bagi Anda yang ingin mendalami dunia web programming ya. Yang pertama HTML ya, merupakan dasar pembuatan setiap website ya. Setiap website itu HTML ini. Untuk membentuk sebuah website, HTML berperan dalam pembentukan struktur halaman websitenya. Jadi strukturnya itu HTML sebagai pondasinya begitu ya. Sedangkan CSS merupakan kunci yang membedakan sebuah website dengan website yang lain ya, karena CSS berfungsi untuk membuat tampilan halaman menjadi lebih menarik. Contoh seperti ketika mengenai warna ya, warna font, warna background ya, banyak ya yang istilahnya sebagai kerangkanya itu CSS ini ya, cascading style istilahnya, artinya itu cascading style. Nah, sedangkan PHP merupakan server side scripting ya, yang digunakan untuk memprogram dan mengembangkan sebuah situs, biasanya digunakan bersama HTML.
PHP dirancang untuk pembuatan website dinamis ya ini ya. Nah, ini kan sudah terhubung dengan database begitu ya. Nah, nanti jika halaman web PHP ini banyak ya, nanti akan menjadi sebuah aplikasi begitu. Nah, sedangkan JavaScript berguna bagi kalian yang membutuhkan fitur interaksi pada website Anda ya, sehingga website dapat secara aktif menjadi media interaktif. JavaScript ini lebih cenderung website ini atraktif ya, animatif. Mungkin kalau ada ini semacam kayak iklan gitu ya, yang tiba-tiba muncul ya, yang Anda harus ngeklik untuk nutup. Nah, ini menggunakan JavaScript begitu ya, sehingga kelihatan interaktif. Nah, sedangkan aplikasi pemrograman web ya, jadi untuk melakukan pekerjaan memprogram web itu ada aplikasinya ya. Ini ada, saya simpulkan menggunakan web builder visual, kemudian ada Dreamweaver, ada Notepad++, ada KVCap HTML editor. Nah, sedangkan untuk ini ya, web builder visual ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat di sini, Anda perhatikan. Ini sebenarnya banyak sekali software-software yang bisa digunakan ya untuk membuat website biar mudah. Anda tidak terlalu banyak menghafal apa ya istilahnya, semacam library, struktur-struktur dan sebagainya begitu ya. Karena dengan Visual Web Editor ya, atau disingkat WSIWG ya, what you see is what you get. Web Builder itu kita bisa membuat web design yang responsif, kemudian bisa menambahkan Google Font ya, bisa menambahkan animasi, membuat elemen blok, kemudian tool form ya, image media, navigasi, icon-icon ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini bagus sekali. Jadi dengan seperti ini Anda hanya drag and drop saja sehingga agak sedikit mengurangi tingkat kebingungan Anda jika Anda tidak kuat di dalam menghafal istilahnya kayak formula-formula dalam bahasa pemrograman ya. Ini ya, what you see is what you get, webbuilder.com, atau yang ini juga sama ya. Ini web builder for web designer and developer. Jadi kalau kita ingin membuat website, ini sudah ada aplikasinya. Ya seperti kalau Anda pernah mengikuti mata kuliah saya desain web yang menggunakan web page maker itu ya. Itu juga sama sebenarnya itu, tapi ini statis sifatnya ya. Jadi kita akan menjadi web designer yang menata bagian-bagian dari website itu begitu. Nah, ini di sana banyak sekali ya. Jadi tidak perlu ada pengetahuan HTML, hanya drag and drop objek halaman dan sebagainya begitu ya. Nah, ini di sini memang websitenya berbayar begitu. Nah, ada sesuatu yang menarik terkait untuk pemrograman web dinamis ya. Dalam hal ini adalah PHP. Dengan perkembangan teknologi, PHP ini berkembang ya menjadi banyak framework yang memungkinkan atau memudahkan programmer bekerja secara teamwork ya, dengan membuat modul-modul yang terpisah yang nanti pada endingnya bisa digabung ya, kayak membuat suku cadang gitu ya, yang sudah disepakati sehingga nanti ketika digabung itu bisa menjadi sebuah satu aplikasi yang bisa berfungsi dan berintegrasi walaupun pembuatnya bukan hanya pada satu orang ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik ya, yang saya temukan kalau Anda belum pernah tahu, yaitu CRUD Builder ini ya. CRUD itu artinya Create, Read, Update, Delete. Nah, ini bagus sekali ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah
aplikasi yang bisa membuat aplikasi gitu ya. Aplikasi yang bisa membuat aplikasi. Nah, contohnya seperti ini kan di sini adalah stop wasting time doing it all by yourself ya. Jadi jangan buang waktu melakukan itu semua secara sendiri gitu ya. Jadi dengan aplikasi ini Anda bisa membuat, dengan software ini Anda bisa membuat aplikasi sebagus ini ya, tanpa harus Anda melakukan pekerjaan scripting ya, ngetik-ngetik bahasa pemrograman baris demi baris segitu banyaknya ya, yang akan rentan terhadap kesalahan logika pemrograman, kemudian sintaksnya dan lain sebagainya begitu. Nah, aplikasi ini bisa dijalankan secara lokal ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini PHP Grid ini bisa membuat aplikasi sebagus ini kan bisa dijalankan secara lokal dan bisa dijalankan dengan menggunakan web browser apa saja. Ini juga bisa tergabung database-nya ini ya. Bagus sekali. Kemudian ini framework-nya ya. Terintegrasi dengan framework PHP modern ya, ada Laravel, CI, Symfony, YI, PHP, Zen Framework ya. Ini yang menurut saya pribadi ya untuk saat ini itu yang paling populer ya. Untuk saat ini adalah Laravel dan CodeIgniter ya. Walaupun untuk yang framework yang lain ini juga banyak yang menggunakan begitu ya. Ini tergantung dari selera ya. Ini kan aplikasi apa saja yang dapat saya buat dengan PHP Grid ya. Di sini Anda bisa buat database management, custom CRM ya, customer relationship management, project management, inventory, product catalog, banyak sekali ya. Dengan ini bisa meminimalisir jumlah error ya. Karena di sini PHP menyediakan fungsionalitas bekerja dengan database yang berbeda, membuat master dan sebagainya, banyak sekali terintegrasi dengan grafik, kemudian banyaklah ya di sini ya. Ini juga terintegrasi dengan Laravel, ini dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa mencoba ya, ini juga ada yang versi gratis ya. Karena kalau dalam bahasa pemrograman web ini Anda memang harus kreatif ya, dalam artian ketika saya memberikan semacam clue atau petunjuk seperti ini, Anda langsung lakukan eksplorasi begitu ya. Oh, ini apa sih sebenarnya, dalamnya bagaimana, apa hebatnya begitu ya. Dan ini sangat cocok sekali bagi Anda yang tertarik dengan dunia pemrograman web ya. Saya katakan web, bukan pemrograman yang lain. Tetapi Anda merasa saya ada sedikit kelemahan di pondasi logika pemrograman, kemudian sulit mengingat-ingat mengenai istilahnya sintaks, kemudian formula, aturan-aturan programming dan sebagainya, urut-urutannya begitu kan. Nah, dengan aplikasi yang ini tadi, Visual Builder, kemudian CRUD Builder dan sebagainya, ini Anda bisa ini kalau saya ketik CRUD Builder ini banyak sekali. Di sini ada PHP CRUD Generator, ada PHP Grid, ada Get Craftable, ya, kemudian ada CRUD Booster. Nah, ini kalau ini yang buat orang Semarang ini ya. Ini yang buat orang Semarang ini. Yang buat orang Semarang kebetulan teman saya sendiri. Nah, ini juga bagus. Ini dia lebih ke Laravel. Nah, ini ada ini dokumentasinya ya, yang bisa dipelajari begitu. Kemudian ada JOS Admin. Nah, ini banyak sekali ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, itu Anda bisa eksplorasi ya. Sehingga nanti akan, nah ini contoh ya. Ini JOS Admin, jadi membuat aplikasi, ya ini Anda perhatikan, kita membuat database itu tampilnya seperti ini. Jadi tinggal, memang logikanya harus main ya. Jadi kalau Anda logikanya tidak main juga agak ada kesulitan. Jika ketika Anda merancang
sebuah aplikasi itu ketika Anda tidak kuat di dalam dunia programming, Anda harus kuat di alur ya, di alur logika alurnya. Oh, yang diharapkan seperti ini gitu kan. Nanti dari programmer yang nanti akan mengeksekusi itu menjadi aplikasi. Tapi saya sarankan Anda juga terjun ya ke ini ya. Anda nikmati saja prosesnya. Nanti Anda akan apa ya istilahnya brainstorming ya. Brainstorming itu ketemu kliknya begitu, oh ternyata seperti ini gitu ya cara membuatnya. Karena kalau Anda masih berkutat dengan eh, proses scripting apa ya ngetik-ngetik bahasa pemrograman yang begitu jelimet dan Anda akan menyerah. Nah, ini saya sarankan menggunakan alternatif aplikasi ini. Ya, jadi yang penting hasilnya begitu ya. Yang penting hasilnya mengenai proses atau dan sebagainya itu di belakang layar begitu. Ya, ini silakan nanti bisa dicoba dilihat-lihat ini apa gitu kan. Nanti kalau ingin tahu lebih detail bisa ditanyakan di grup ya. Nanti ini bagus sekali ya kalau dijadikan materi intensif di dalam mata kuliah pemrograman web, baik itu aplikasi web maupun web server. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk perkuliahan pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa login ke Siakat ya. Silahkan bisa dicoba-coba. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.